Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pertemuan keempat praktikum PAA dengan metode terakhirnya Breadth First Search dan Depth First Search. Breadth First Search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Nah, biasanya dia itu pencariannya secara per level kayak gitu. Yang levelnya sama itu dilalui terlebih dahulu, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita masukkan simpul ujung ke dalam antrian, kemudian simpul dari awal antrian kita cek apakah simpulnya merupakan solusi atau goalnya. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai. Jika tidak, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam antrian. Nah, jika antriannya kosong, pencariannya selesai. Habis itu kita ulangi pencarian dari langkah kedua. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Nah, di sini ada contoh tree-nya. Di sini kita diminta start node-nya itu adalah A dan end node atau goal-nya itu adalah H. Perlu diketahui kalau BFS ini dia biasanya menggunakan metode FIFO. Nah, makanya di sini ada Q. Oke, kita mulai aja. Di sini kan start node-nya itu adalah A, goal-nya itu H. Berarti node A-nya kita masukin dulu di antrian. Kemudian kita scan apakah si A ini punya child atau turunan. Ternyata dia punya, yaitu B, C, dan D. Maka si A kita keluarkan. Dan di sini kita masukkan anak dari A, B, C, dan D, ya kan? Nah, setelah itu kita lihat lagi di first in, berarti si B di posisi awal karena ini antrian kan. Si B ini punya child atau enggak? Enggak, dia sendiri. Berarti kita keluarkan lagi si B dan kita pindahkan si C dan D maju ke depan. Kemudian kita lihat lagi yang di antrian pertama, yaitu ada C. Apakah si C punya child? Ternyata dia punya, yaitu E dan F. Maka C-nya kita keluarkan sebagai output dan kita input E dan F. Kita keluarin dulu. E dan F. Nah, tapi jangan lupa si D-nya maju ke depan karena dia menempati tempat yang kosong karena si C-nya udah dikeluarin. Nah, kemudian kita lihat lagi. Sekarang yang di antrian pertama itu ada node D. D apakah dia punya child? Enggak ya, dia sendiri. Makanya kita keluarkan. Kita masukkan ke sini. Nah, berarti di sini sisa E dan F. E-nya maju ke depan, F-nya juga. Oh iya, perlu diketahui nanti setiap pencarian ditentuin dulu apakah node ini merupakan goalnya atau bukan gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah ketemu sama goalnya, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Nah, ini untuk antrian yang pertama, kita lihat ini kan ada si E. E ini punya child atau enggak? Enggak kan? Apakah dia juga sebagai goal? Enggak, karena goal kita itu adalah H. Berarti si E-nya itu masuk dikeluarin ke sini. Sisa F-nya maju ke depan. Terus kita lihat apakah si F punya child. Oh, ternyata punya. Childnya itu G dan H, ya kan? Kemudian setelah kita scan si F-nya ini kita keluarin. Dan G dan H-nya maju. Setelah itu kita cek lagi apakah G merupakan goal. Bukan, berarti kita masih bisa cari nih apakah si G punya child.
punya. Childnya apa? Childnya I dan J. Maka dari itu G-nya kita keluarkan. Berarti si G-nya udah nggak ada nih di antrian. Tinggal H, I, dan J. Berarti H-nya maju ke depan ya. Nah, lihat lagi. Di antrian pertama ada si H. Apakah H ini adalah goal? Iya, berarti kita langsung masukin aja nih dan pencarian selesai kayak gitu. Jadi ini di antrian masih ada I sama J. Tapi kita udah nemuin goalnya ya kan. Berarti ini nggak perlu di apa-apain lagi karena ini udah jadi jawabannya kayak gitu. Paham ya, insya Allah. Selanjutnya the first search ya. Dia itu algoritma yang melakukan pencarian mendalam. So, kalau misalkan DFS itu kan dia melebar, kalau DFS itu dia mendalam, ke dalam gitu. Jadi kalau BFS itu dia dari urutan pertama sampai urutan akhir atau selevel, level 0, level 1, level 2, level 3, sampai seterusnya. Kalau misalkan DFS, dia itu melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Jadi kayak ke anak-anaknya dulu gitu. Nah, terus DFS ini juga menggunakan metode stack, tumpukan. Dan berarti kan kalau tumpukan itu LIFO ya, last in first out kayak gitu. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh aja. Nah, kita menggunakan tree yang tadi dengan metode stack. Kalau stack itu kan berarti LIFO ya, last in first out. Nah, sekarang karena start node-nya itu di H dan goals-nya start node-nya itu di A dan goals-nya itu di H. Berarti kita masukin dulu si A-nya ini. A kita push, ya kan? Terus kita lihat apakah si A ini punya child. Ternyata punya, ya kan? Nah, tapi di sini kita menggunakan prioritas untuk memasukkan anak simpul dari yang sebelah kanan terlebih dahulu ke dalam stack gitu kan. Nah, yang di sebelah kanan A apa? Si D, berarti kita masukin D dulu. D, B, baru B, ya kan. Nah, karena si anak simpulnya udah masuk, maka kita menghapus isi stack teratas dengan prosedur pop, ya kan. Oh, berarti kita outputnya itu output di sini A. Hanya kita warnain biar ada bedanya. Nah, terus kalau udah, periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Jika ya, push semua anak simpul yang dibangkitkan dalam stack. Kita lihat nih yang di paling atas kan si B. Apakah B punya anak simpul? Nggak punya. Kalau nggak punya gimana? Kalau kosong, dia berhenti, tapi kembali ke langkah 2, berarti ambil elemen selanjutnya. Berarti si B ini kita pop di sini. Berarti sisa C dan D. Terus lihat lagi si C. C kan paling atas berarti tumpukannya ya. C sama D. Kita lihat apakah C punya anak simpul. Ternyata punya, yaitu simpul E dan F. Maka F dan E kita masukkan atau kita pop. Maka E dan F kita push ke dalam stack. Berarti si C-nya itu kita keluarin karena ada yang push. Yang paling atas kita pop. Berarti di sini sisa D, F, E. Nah, terus yang paling atas tumpukannya itu
adalah si E. Kita lihat apakah E punya child? Enggak, berarti kita langsung pop. Terus lihat lagi, berarti sisanya F dan D. Ya kan? Terus kita lihat apakah F punya child? Ternyata punya, yaitu G dan H. Maka F kita pop, G dan H-nya kita push. Ini F, ini masih ada D, terus kita push H, G. Mana G? Ini dia. Nah, terus yang paling teratas itu kan ada G. Kita lihat apakah G punya child? Ternyata punya, berarti G-nya kita pop, J dan I-nya kita push. Setelah G di pop, di sini masih ada D, A, terus kita push J dan I. Ingat ya, ini dari sebelah kanan. Nah, kemudian yang di paling atas itu ada si I. Lihat lagi apakah I punya child. Ternyata enggak, berarti I kita pop. Mana tadi? I-nya kita pop. I sisa D, H, dan J. Kemudian kita lihat apakah si J ini punya child. Ternyata enggak, berarti kita pop lagi. Kita pop di sini J, sisa D dan H. Nah, di paling atas di sini kan ada H. Apakah H punya child? Enggak. Dan apakah H itu adalah goals? Iya. Nah, saya lupa nih. Kalau misalkan setiap pengecekan itu dicari dulu apakah dia goalsnya apa bukan. Kalau misalkan dia udah goalsnya, ya udah berarti pencarian selesai kayak gitu. Karena di sini H-nya adalah goals, berarti pencariannya sudah selesai. Dan hasil outputnya adalah A, B, E, F, G, I, J, H kayak gitu. Nah, jadi hasil DFS untuk tree ini adalah A, B, C, E, F, G, H, A, B, C, E, F, G, I, J, H. Nah, kayak gitu. Dengan cara stack seperti ini. Oke, semoga paham. Nah, udah selesai deh materinya. Jadi kayak gitu aja untuk materi BFS dan DFS-nya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.